Selamat pagi. Nah, pemirsa, kalau kita ngomongin rotan nih, pasti lekat dengan image classy dan klasik. Nah, Dulu Sekarang hari ini akan membahas serba-serbi rotan. Ada apa dengan rotan dulu dan sekarang? Selengkapnya di Dulu Sekarang hari ini. Dari dulu sampai sekarang, kerajinan dari rotan emang gak ada matinya. Bentuknya yang unik dan cantik selalu menjadi daya tarik tersendiri. Sejak tahun 1950, mebel rotan memang sudah populer. Hampir setiap rumah punya furniture rotan. Ini buktinya. Lihat saja dalam film musikal Tiga Darah produksi tahun 1956 yang direstorasi kembali oleh SA Films. Setting rumah para darah ini banyak menggunakan perabot rotan. Nunung yang diperankan oleh Citra Dewi kerap bersantai di teras dengan kursi rotan. Santai ya. Apalagi kalau sambil dirayu-rayu kayak gini. Pesona rotan yang tak lekang oleh waktu inilah yang membuat para pengrajin rotan di kawasan Grogol, Jakarta Barat terus bertahan sejak tahun 80-an. Varian pun semakin beragam, sampai-sampai mereka menyediakan jasa servis perabotan rotan nih. Susah nyangkut. Nah, pemirsa, ini dia nih produk kerajinan rotan yang paling legendaris, penggebuk kasur. Nah, ini juga jadi alat penting nih dalam tradisi suku Osing di Banyuwangi. Ini dia liputannya. Bukan Indonesia namanya kalau nggak punya tradisi unik. Bagi masyarakat Using di Desa Kemiren, Banyuwangi, penggebuk kasur dari rotan ini punya peranan penting dalam tradisi turun-temurun mereka, mepek kasur. Warga akan menjemur kasur mereka secara bersamaan hingga tengah hari sambil memukulnya dengan penebah. Mereka percaya mengeluarkan kasur dari dalam rumah bisa membersihkan diri dari segala penyakit, membuat badan sehat dan hati lebih tentram. Ritual ini merupakan tradisi bersih desa jelang menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Uniknya, semua kasur warnanya sama loh. Ada kombinasi warna merah dan hitam yang melambangkan keberanian dan kelanggengan rumah tangga. Wah, pemirsa lucu-lucu banget ya. Emang nih, kalau dulu biasanya kerajinan rotan itu kan bentuknya paling kayak penebah kasur atau enggak jadi furniture. Tapi sekarang udah ada nih yang lucu-lucu dan imut-imut seperti ini. Dan ada juga nih tas yang nggak kalah lucu. Imut banget ya. Lucu. Lain dulu, lain sekarang dong. Melihat produk rotan milik Dots ini, pasti gemes dan pengen dibawa pulang semua ya. Sejak tahun 2014, Dots memang mulai memproduksi kerajinan rotan karakter yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan. Kalau yang berukuran besar ini, biasanya difungsikan sebagai tempat cucian kotor. Kalau dulu, biasanya bentuknya cuma kotak. Sekarang sudah ada yang berbentuk burung hantu, beruang, monyet, bahkan kereta kencana ala Cinderella. Kerajinan rotan yang lebih kecil juga gak kalah lucu nih. Ada yang berbentuk uni dari Padang, mbok dari Bali. Ada juga noni Belanda yang super lucu ini. Pecinta binatang bisa milih nih, mau yang berbentuk gajah atau panda imut ini. Duh, bener-bener menggemaskan ya. Lebih gemes lagi karena hewan-hewan cantik ini bisa dibawa bepergian karena sudah disulap menjadi tas. Kita dapat feedback juga dari customer kalau misalnya kita pameran, ini kan berarti hanya untuk ditaruh aja ya, maksudnya fungsinya kok cuma buat ditaruh aja gitu. Dan setelah saya pikir-pikir, sebenarnya kita bisa bikin untuk sesuatu yang lain. Jadi saya jadikan sling bag, jadi bisa dibawa. Fungsinya jadi ada dua, satu untuk storage, satu untuk sling bag. Untuk produk ukuran kecil butuh waktu 3 hari menyelesaikannya. Sementara rotan berukuran besar butuh waktu hingga 1 minggu. Kebayangkan gimana rumitnya untuk menghasilkan karya secantik ini? Biar gak penasaran, khusus pemirsa dulu sekarang kita kasih lihat nih proses pembuatannya.
Helaian rotan asal Kalimantan inilah yang jadi bahan bakunya. Agar lebih luntur dan mudah dibentuk, celup dulu ke dalam air. Baru deh dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Nah, proses menganyam bisa dimulai. Walaupun sudah jauh lebih lentur, tetap aja butuh bantuan tangan dan kaki untuk menekuk rotan supaya anyamannya bisa rapi dan sempurna. Kalau bentuk yang diinginkan sudah jadi, tinggal disambung dengan bagian yang lain. Menyambungnya juga nggak sembarangan loh, butuh teknik khusus biar kokoh dan menempel dengan sempurna. Lanjut pasang bagian kaki. Kira-kira ada yang bisa nebak mau dibikin bentuk apa? Selanjutnya tinggal proses finishing. Wadah rotan ini akan diberi cat dan aksesoris. Nah, hasil akhirnya adalah panda cantik ini. Lucunya kebangetan ya. Jadi udah gak heran ya kalau harga kerajinan rotan agak tinggi. Soalnya proses pembuatannya sama sekali tidak mudah. Nah pemirsa, kalau ingat Jakarta itu pasti inget ya dengan kebisingan, dengan polusi, dan juga kemacetan. Makanya nih salah satu kafe di kawasan Sudirman ini menghadirkan nuansa alam seperti ini nih. Sejuk banget ya. Dan mebel rotan pun dipilih untuk menghadirkan kesan yang lebih natural, lebih homey, dan juga berkelas. Bagus banget ya. Buat Anda yang sedang penat dengan keriuhan kota Jakarta, boleh banget nih nongkrong sembari relaksasi di lounge yang satu ini. Mengusung konsep alfresco, sejak tahun 2014, Jimbaran Lounge hadir dengan nuansa taman tropis ala Bali yang asri. Unsur rotan dan kayu sengaja dipilih untuk membuat suasana lebih santai dan nyaman. Saking nyamannya, sampai lupa ya kalau lounge ini berada di tengah kungkungan gedung-gedung tinggi kota metropolitan. Rasanya seperti di rumah. Beruntungnya kita karena nggak butuh usaha besar untuk mendapatkan mebel rotan yang cantik ini. Soalnya Indonesia memang didaulat sebagai negara pemasok kerajinan rotan dan bahan baku terbesar di dunia. Bayangkan aja, 80% kebutuhan rotan di dunia dipenuhi oleh Indonesia. Ada 312 spesies rotan yang tumbuh subur di tanah Nusantara. Daerah penghasil rotan terbesar pun berada di Pulau Kalimantan. Makanya, bisa dibilang warga Kalimantan akrab banget sama batang berduri ini. Dan cuma di Kalimantan nih, buah rotan masuk pasar. Pada bulan Januari hingga Februari, pasar-pasar tradisional akan ramai dengan buah-buah hutan yang jarang kita temukan. Salah satunya ya manau alias buah rotan ini. Yap, gak cuma batangnya aja yang bisa disulap jadi aneka barang cantik, tapi buahnya juga bisa dimakan loh. Buah yang satu ini berasal dari rotan manau yang biasanya tumbuh di daerah perbukitan. Rotan manau ini bisa tumbuh setinggi 40 meter jika sudah dewasa, dan yang pasti pohonnya dikelilingi oleh duri yang tajam dan super rapat. Tapi nggak ada duri yang membuat gentar orang Kalimantan ya. Langsung panjat. Keren! Uniknya lagi, buah manau sama sekali nggak boleh menyentuh tanah. Soalnya bisa cepat busuk kalau sudah menyentuh tanah. Karena rasanya yang asam, buah manau ini sering diolah menjadi rujak bersama dengan garam, cabai, dan sedikit kecap. Tapi, ada juga yang melakukan fermentasi dengan gula dan garam supaya buah langka ini bisa disimpan lebih lama. Satu lagi nih, olahan rotan khas Kalimantan, umbut rotan. Kalau yang ini terbuat dari tunas muda tanaman rotan. Biasanya sebelum diolah, tunas muda akan direbus terlebih dahulu untuk mengurangi rasa pahitnya. Baru kemudian diolah menggunakan rempah-rempah khas Indonesia. Kuliner ini diperkenalkan oleh suku Dayak yang memang hidup dengan cara meramu. Di hutan Kalimantan, tanaman ini sangat mudah ditemukan tanpa perlu dibudidayakan.
Tak ada rotan asli, sintetis pun jadi. Pernah mendengar tentang rotan sintetis? Info selengkapnya setelah yang satu ini ya. Stay tune!